Ya, Pak Happy, eh, ada beberapa pertanyaan ini Pak Happy dari Tegal ini Pak, dari Krisnawati. Saya ingin bertanya, jika sistem dan peraturan dan semua ini jika sudah mengarah ke praktek riba, misalkan ditetapkan oleh lembaga keuangan yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana bisa kita menghindarinya sedangkan kita membutuhkan bantuan dari lembaga itu? Yang mau ikut tersebut, yang mau tidak mau kita mesti ikut melakukan riba. Ini kira-kira pertanyaannya, di tengah kayak gini mungkin nggak sih Pak kita itu nggak pakai riba gitu? Ya. Jadi ini ini 3 kali pertemuan kita Iya, ya Pak. yang membahas masalah riba, dan pertanyaan yang sama akan muncul sebetulnya. Iya. Mungkin nggak sih gitu kita, gimana kita mau jalan kalau semua pakainya riba sementara kita itu harus menghindari riba. Iya. Banyak sekali pertanyaan itu, sebenarnya tidak hanya di sini aja, tetapi setiap kali kita itu turun ketemu dengan pengusaha-pengusaha, pertanyaan yang sama muncul. Intinya, mungkin nggak sih gitu, mungkin nggak kita itu nggak menggunakan riba? Saya rasa ini sebuah pertanyaan yang serius gitu. Karena pertanyaan ini sebetulnya mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, sungguh aku tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuat kamu susah gitu. Sementara dengan pertanyaan ini seolah-olah kan kita mengatakan bahwa kalau enggak ada riba kita susah gitu. Gimana kita mau bikin usaha, gimana kita mau mencari modal, gimana mau mengembangkan bisnis dan sebagainya. Ya. Ya, nah ini sesuatu yang kontradiktif. Maka saya mengatakan, ketika teman-teman itu selalu membandingkan, Pak Happy, riba itu bunganya lebih tinggi ya Pak gitu. Waduh, nggak fleksibel, nggak begini, nggak begitu, prosesnya lama gitu. Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita itu menggunakan hitung-hitungan gitu, maka menghindari riba itu adalah sesuatu yang hampir-hampir itu sulit sekali kita lakukan gitu. Kenapa? Karena riba bukan persoalan hitung-hitungan. Riba itu persoalan iman kita kepada Tuhan kita. Gitu. Nah, kenyataannya kalau kita lihat hari ini, siapa sih yang bisa pakai riba itu bisa sukses gitu? Nggak ada gitu. Pada berguguran semua. Gitu. Semua berguguran. Maka kalau ada orang utangnya banyak, bisnisnya susah, datang ke IBF, dia ngomong, Pak, gimana nih cara strategi marketingnya, bagaimana mengatur tim gitu. Sementara dia itu pakai rentenir, pakai ini, pakai itu gitu. Saya bilang udahlah, nggak usah ngomong gitu. Ngapain kita capek-capek itu bicara marketing, bicara teamwork gitu. Anda bakal jatuh juga gitu. Bakal jatuh. Dari mana Pak Epi tahu saya jatuh gitu? Lah kamu tadi sholat gitu. Sholat, setiap sholat dia minta petunjuk sama Allah, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Satu sisi dia pakai riba juga gitu, nggak cocok gitu. Gitu, kecuali kalau mau ditinggal sholatnya gitu kan, gitu, keluar sekalian gitu, udah gitu, selesai. Kata Allah, aku sempurnakan gitu. Apa yang kamu inginkan aku sempurnakan gitu. Tetapi untuk umat Islam gitu, ya kita bicara tentang riba itu unnegosiable ya, unnegosiable. Riba itu unnegosiable. Sedangkan kita itu udah menghindari yang riba-riba, yang riba tidak kita sadari aja banyak gitu. Itu udah unnegosiable. Kita nggak bisa juga gitu. Kalau kita nggak dilindungi oleh Allah, nggak kemana-mana juga gitu. Maka ya begitulah hidup. Tetapi yang saya ingin sampaikan begini ya, bukan kita itu bersih atau tidak, tetapi bagaimana Anda menganggap riba itu.
Karena kata Allah, apa yang berat di sisiku, sesuatu yang kamu anggap berat, gitu, kamu memperlakukan dengan berat, memandang dengan berat, sedangkan kamu tahu itu memang aku larang, kata Allah, maka satu saat aku ringankan urusanmu, gitu. Tetapi sesuatu yang aku larang dan kamu anggap ringan-ringan saja, satu saat berat kamu berhadapan dengan aku. Itu kata Allah. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa inilah perjuangan, gitu. Bukan saya, bukan Kang Nurjaya, bukan siapapun, gitu. It's not easy, gitu. Setengah mati banget itu. Setengah mati. Kalau memang saya itu banyak hal yang bisa saya lakukan, gitu. Kalau misalnya dengan menggunakan apapun, ya kan, duit macam apapun. Tapi ternyata ini kan akan ditanyakan, gitu. Duit kamu dari mana? Harta kamu dari mana? Gitu. Jadi mempertanyakan riba menurut saya adalah sesuatu yang sangat serius, gitu. Terhadap apa? Terhadap hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi untuk alasan itu Pak, IIBF berbicara tentang riba. Itulah IIBF berbicara tentang riba karena bisnis, kehidupan ekonomi itu kan darahnya itu duit, gitu loh. Nggak ada duitnya nggak ada bisnis, nggak ada ekonomi, gitu. Perputaran ini, gitu ya. Perputaran duit. Nah, ibarat kalau manusia itu darahnya, riba itu adalah darah yang rusak-rusakan, gitu. Nah, kalau darah Anda rusak, gitu, jantung Anda itu bobol, gitu, kaki Anda kena, mata Anda blawur, gitu kan, tangan nggak bisa digerakkan, gitu. Ya, tapi kalau bersih darahnya, lancar, darah yang bersih kan lancar, ya kan, nggak olahraga pun itu badan itu bangun tengah malam ya sehat, pagi-pagi sehat, ya. Jadi sesuatu yang sangat sentral, gitu. Kita bicara tentang ilmu kulit, tetapi darahnya kotor, nggak bisa diperbaiki. Kita bicara tentang ilmu mata, darahnya nggak beres, nggak bisa diperbaiki, gitu. Jadi IIBF bukan IIBF sebetulnya, tetapi IIBF melihat bahwa persoalan riba itu menjadi sangat sentral, menjadi isu yang sangat sentral, gitu. Hingga akhirnya kita itu bicara ini dulu deh, gitu, sebelum kita bicara yang lain. Nah, tentu yang namanya keadaan tadi kan berbeda-beda, ya kan. Ada yang keadaannya itu lagi sehat, ya yuk kita pindahin pelan-pelan ke bank-bank syariah, gitu, ya kan. Atau bagaimana caranya? Masa sih Allah itu nggak kasih solusi? Ada nggak kira-kira Allah perintah terus nggak bisa dijalanin, gitu? Nggak ada Pak. Ya kitanya aja yang gendeng kan. Cari gitu. Alasannya Pak. Iya, gitu. Nah, ada yang memang udah ancur-ancuran, gitu. Ancur-ancuran ini di sini ada, ini yang ancur-ancuran kan ada juga, ya kan, gitu. Kalau saya ngelihat wajahnya tahu, ya. Yang udah ancur-ancuran, ya saya bilang gitu, udah sikat sekalian, tunjukkan heroisme di hadapan Allah. Kapan lagi Anda menjadi hebat di mata Allah? Saya dulu ketika udah ancur-ancuran, ya waktu itu ditawarin bisnis. Teman saya itu mau masuk pakai riba, saya bilang mending nggak punya bisnis daripada harus pakai riba, saya bilang gitu. Nah, menjaga itu luar biasa susahnya, gitu. Saya seneng ngomong kayak gini, kenapa? Pulang itu saya ingat lagi, gitu kan, gitu. Kalau kita nggak pernah ngomongin ini kita juga lupa juga, gitu. Kadang-kadang ya silap-silap Pak, hajar-hajar dikit, gitu kan, karena sangat sulit, gitu, sangat sulit, ya. Tetapi inilah pengabdian kita kepada Allah. Ya, baik Pak, ini ada pertanyaan tidak ada namanya nih Pak. Pak, salah nggak saya ikut IIBF? Padahal saya hanya seorang PNS yang nggak punya bisnis. Gaji saya 2,9 juta, hutang saya di bank BJB 1,5 juta per bulan selama 10 tahun. Saya ingin hutang saya lunas Pak. Iya, padahal 10 tahun itu, ya kan. Jadi begini, ada satu hal yang banyak
diartikan secara salah oleh orang-orang. Satu hal ini namanya entrepreneurship. Orang menganggap bahwa entrepreneurship itu sebuah jabatan, pengusaha itu entrepreneurs gitu, maka dia entrepreneurship gitu. Kenyataannya enggak semua pengusaha juga entrepreneurship. Banyak pengusaha yang enggak pakai ilmu, ya. Ilmunya itu cuma 5 huruf. Ya. November, Echo, Kilo, Alpha, Delta itu. Itu ilmunya, enggak ada yang lebih itu. Jadi nekat gitu. Nah, jadi ilmu nekat. Nekat ini ternyata is not a sustainable strategy. Bukan sebuah strategi yang bisa kita pakai berulang-ulang terus-menerus gitu. Maka begitu nekat pertama keluar dari PNS gitu kan, memulai wah ini benar dari jadi entrepreneur. Begitu beli barang dia nekat juga, beli jual nekat, merekrut orang nekat, semuanya nekat gitu. Akhirnya dia mati dalam kenekatan itu kan. Gitu. Nah, artinya bahwa kita butuh ilmu gitu, butuh ilmu. Nah, entrepreneurship itu adalah gabungan dari banyak hal yang membangun sebuah mentalitas. Di sana ada banyak hal gitu. Jadi yang namanya entrepreneurship itu bukan jabatan tetapi sebuah mentalitas. Maka kalau mau jadi entrepreneur harus entrepreneurship. Menjadi pegawai harus entrepreneurship kalau pengen karirnya bagus. Ya. Di Amerika saya membaca sebuah buku. Buku itu diajarkan di anak-anak di sekolah gitu ya. Jadi sekolah SMA. Ditanya di situ, kenapa seseorang itu perlu belajar bisnis gitu. 2 alasannya. Kalau dia mau berbisnis dia tahu caranya. 2, kalau dia itu mau jadi profesional, dia itu karirnya itu akan sangat terbantu, lebih cepat naik gitu. Kenapa? Karena dia tahu cara berpikir atasannya, pemiliknya, presidennya gitu. Jadi itu karir. Jadi entrepreneurship dibutuhkan semua orang, termasuk presiden. Ya. Indonesia kalau presidennya nggak entrepreneurship, ya gayanya aja. Itu belanjanya tetap dari luar, ya, yang dibicarakan yang lain-lain gitu. Nah, menjawab tentang pertanyaan ibu itu, salah nggak saya masuk IBF? Oh itu udah benar banget. Jadi kalau itu beliau di mana? Di Jawa Barat misalnya. Bisa Jawa Barat ini soalnya BJB Pak. Ya, ya katakanlah kalau di Jawa Barat, Barat bisa ketemu dengan Kang Norjaya, ya kan? Berapa banyak orang yang bisa ketemu dengan Kang Norjaya? Susah, nih pengusaha, anak buahnya banyak, apalagi sekarang anak buahnya para pengusaha juga. Iya. Susah juga. Tapi kalau dia itu masuk IBF kan bisa gitu, bisa ketemu, bisa belajar mentalitasnya. Ya, jadi tentang cicilan yang 1,5 juta 10 tahun padahal gajinya 2,5 juta, kita udah bisa menebak. Nah, ini cara bermain kaya apa miskin ini gitu kan? Iya. Gitu, cara bermainnya gitu. Lawang 2,5 juta 10 tahun udah bisa diprediksi hidup kita. Gitu. Kalkulasi bisa semua gitu, mau apa gitu, mau apa yang mau dihitung lagi. Nah, ini kalau pakai pemikiran yang lateral gitu. Nah, yang kita butuhkan itu adalah sebuah cara bermain baru gitu kepada ibu ini ya. Anggap aja ibu-ibu lah. Kelihatannya yang suka nanya begini ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini sukanya agak nekat itu gitu. Jadi masuk IBF gitu, kemudian latih itu entrepreneurship, ya, mentalitas, dari cara ngatur duit, dari cara menciptakan uang dan sebagainya. Nah, kalau dia itu nggak pernah berpikir dan hanya itu jalanin aja, maka kehidupan ekonominya bisa dikalkulasi, gitu. Tetapi kalau dia katakanlah dia itu mau nih mengembangkan ini, gitu, apa yang pertama dilakukan? Berpikir, gitu. Ya, ada yang namanya critical thinking. Orang nggak kemana-mana karena nggak pernah mikir, gitu. Anda merasa berat, gitu, hidup Anda, persoalan Anda karena nggak pernah mikir, dihadepin aja. Coba sekarang tulis 10 persoalan terbesar Anda.
Tulis aja 1, 2, 3 sampai 10 yang terbesar. Di antara yang terbesar itu ya, Anda cari the mother of the problem. Jadi kira-kira begini, mother of the problem itu. Kalau itu beres, yang 10 itu beres. Jangankan yang 100, yang 10 beres. Jangan-jangan persoalan Anda itu cuman 1 aja itu konsentrasi gitu. Itu kalau mau mikir ya. Nah, ternyata mikir pun itu mesti diingetin gitu. Enggak mau mikir orang. Iya. Nah, Ibu, ini insya Allah ya kalau 1,5 juta 10 tahun ini teman-teman pada ketawa semua, mereka itu miliaran, puluhan miliar semua. Iya kan? Gitu. Kalau kita biasa ngomong utang 3 miliar itu PAUD, TK. Lah kalau ini apa ini namanya itu kan? Ini ya. Janin ini. Iya. Jadi tenang aja Bu, di sini yang ratusan miliar ada, ya. Bangkit juga, apalagi cuman yang beginian aja. Ya. Ya. Baik Ibu yang tidak ada namanya gitu ya. Segera Bu gabung dalam leader forum karena tiap daerah pun ada leader forum. Makanya ini kan Mas Odek, ini kan utang 1,5 juta nggak kasih nama. Karena dia baru mau masuk IIBF. Kelihatannya kalau dikasih nama, waduh kayak apa, kayaknya aibnya luar biasa. Di sini, tadi duduk di sini 10 miliar ada namanya itu. Enteng-enteng aja. Makannya sama, semua sama. Ya cuman jumlah istrinya aja yang beda kan. Iya Kang Nurjaya. Itu nggak ada yang IIBF tidak memberi lisensi. Ini masuk udah dalam gitu keadaannya. Makanya tadi saya nggak enak Pak, menggali tentang setianya itu nggak enak saya Pak. Iya, gitu. Kan setia itu dalam perspektif yang berbeda, Dek. Iya. Iya. Baik Pak Ebi, ini kita mesti break dulu sebentar.